Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan sore ini di hari Senin bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1447 Hijriah atau 29 Desember 2025 Miladiyah, kita awali dengan melantunkan nazam al-asmaul husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik ini, hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khabid ya Rabi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adalu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya
مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا ولقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد
لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان نسألك الإجابة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kita lanjutkan pembahasan surah Al-Hijr dari ayat 45. Sebelumnya memang sudah dibahas sedikit, tapi karena saat itu juga hujan besar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون
basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimina illa ala Lut. Inna lamunajjuhum ajma'ina illa imra'atahu qaddarna inna laminal ghabirin. Sadaqallahul azim. Kita bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacanya gunnah musyaddadah, ditahan dua ketukan. Innal alif lam qamariyah. Muttaqi mad tabi'ah, nafi mad tabi'ah, jan gunna musyaddada, natiu tiu tulisannya tin wa uyun, namun di sini ada kasrah tain bertemu dengan wawu, hukumnya adalah idgham bil gunnah. Apabila nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat, ya, nun, mim, waw, maka bunyi n pada nun dan atau tanwin itu dilebur, dimasukkan, diidghamkan, namun bil gunnah dengan memakai dengung. Fi jannati wa uyun mad ariyad lis ud qalqalah sughra khulu mad tabi'ah ha mad tabi'ah bisala mad tabi'ah min izhar halqi mad badal minin mad ariyad lis wa naza'na mad tabi'ah ma fi sudu sama-sama mad tabi'ah rihim idgham mutamatsilain atau idgham mimi boleh ya. Min ghillin sama-sama hukumnya adalah izhar halqi. Min ghillin ikhwan mad tabi'ah nan izhar halqi karena fathatain bertemu dengan ain. Apabila nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, maka dihukumi dengan izhar halqi, jelas halqi tenggorokan, karena keenam huruf ini adalah huruf-huruf halq. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Di sini nun sukun bertemu dengan gha. Min ghillin, nah di sini ada hamzah juga. Ikhwanan, oh ini izhar halqi yang tadi ya. Batatain bertemu dengan ain. Ala mad tabi'ah sururim idgham bi gunnah, sebab kasratain bertemu dengan mutaqabbilin. Shadaqallahul azim.
Baik, mari kita bahas tafsirnya. Sebagaimana kebiasaan Al-Quran menyandingkan satu uraian dengan lawannya, maka setelah beberapa ayat sebelum ayat 45 ini, di mana Allah di ayat sebelum ini menyebut sanksi yang akan menanti dan dirasakan oleh orang-orang kafir. Mana di ayat 43 44, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat mereka semuanya, tempat orang-orang yang ingkar tidak beriman. Nah, maka ayat 45 Allah membahas balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inna sesungguhnya al-muttaqina orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun berada dalam surga-surga wa uyun dan mata air. Nah, kalau kita termasuk orang yang beriman dan berusaha mengerjakan amal ketakwaan, maka atas kasih dan sayang Allah kita akan mendapatkan kenikmatan surga, karena masuk surga itu sebab dengan rahmat Allah. Wa uyun dan mata air yang mengalir di dalam surga. Apa itu ciri orang bertakwa? Banyak. Takwa itu sendiri kata para ulama adalah imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Itu umumnya. Pokoknya segala perintah Allah kerjakan. Apa yang dicegah, apa yang dilarang oleh syariat ditinggalkan. Di surah Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 4 misalnya, di situ ada ciri-ciri karakteristik orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di ayat keduanya pan hudal lil muttaqin. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang iman kepada hal yang gaib. Yang gaib itu bukan tidak ada, belum nampak oleh kita yang awam. Contohnya apa? Jannah, surga. Ada surga itu, kita aja belum mengetahui belum mengindra langsung, belum melihat langsung. Takdir itu hal yang gaib juga. Urang bakal kumahanya kahareupna geus teu kudu riweuh, jalani saja. Dan apa yang akan terjadi itu memang qudrat iradat Allah. Kita yakini, kita imani, dan kita ridho. Raditu billahi robba wa yuqimuna sholat. Termasuk ciri orang bertakwa adalah senantiasa mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan apa saja. Wa yunfiku wa mimma, dan dari apa saja razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun mereka infakkan. Di situ ada kata mimma, dari apa saja, maksudnya dari sebagian. Ayo jangan lupa berinfak. Terus ciri orang bertakwa selanjutnya, walladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iman terhadap kitab-kitab suci. Wa bil akhirati hum yuqinun, yakin akan adanya hari akhirat.
Ada banyak ciri-ciri orang bertakwa di surah Ali Imran ayat 134. Di ayat 133-nya kan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di 134 Allah rincikan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kira-kira gampang mana sedekah keur boga duit atau keur teu boga duit? Keur hese duit atau keur gampang duit? Keur gampang duit. Heueuh ngomong kitu teh keur teu boga duit. Geus boga duit weh poho. Kan gitu? Maka kadangkala ketika kita sedang sangat butuh-butuhnya, maksakeun sedekah supaya dijembarkeun milik rizkina. Ngan kadangkala geus jembar weh poho, buktinya korun. Ya. Fakta ada di Al-Qur'an. Nah, terus ciri orang bertakwa lagi, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Padahal kita bisa meluapkan, melampiaskan emosi, tapi kita malah merendahkan, menahan, tidak meluapkan. Terus wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang, kesalahan orang lain. Padahal bisa saja kita tidak memaafkan, tapi kita malah memaafkan. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi seueur lain ku ibadah hungkul ciri takwa teh, lain kudu bebere sodakoh hungkul. Kita memaafkan, kita menahan amarah, itu pun bagian dari takwa gitu. Nah, maka innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempat kembalinya di mana? Nanti di dalam surga. Wa uyun, dan mata air yang ada di dalam surga yang mengalir. Udkhuluha, dan dikatakan kepada penduduk surga bisalamin aminin. Udkhuluha, dikatakan kepada mereka itu udkhuluha, penduduk-penduduk surga, penghuni-penghuni surga yang bertakwa. Penduduk surga yang bertakwa, karena penduduk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Udkhuluha, gerak rasup aranjeun kabeh, masuklah kamu sekalian ke itu jannah atau surga. Bisalamin aminin, dengan salam, dengan penuh keselamatan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kesejahteraan, dengan perasaan yang aman, yang tenang, yang damai, ya, tidak menakutkan. Karena lawan dari selamat adalah menakutkan, ya. Masuk dengan penuh kedamaian. Ayeuna orang kita asup ke istana tapi dengan penuh rasa ketakutan, tidak nikmat. Tapi akan sangat nikmat, tempatnya baik, bagus, mewah, penuh kenikmatan, hati kitanya juga damai dan tenang. Nah, itulah orang bertakwa ketika diperintahkan masuk ke dalam surga. Wa naza'na, aminin, nan aman, maksudnya aman dari segala hal yang menakutkan. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin, dan naza'na, kami lenyapkan ma, apa saja, fi sudurihim, yang ada dalam dada-dada mereka. Sodrun itu secara bahasa artinya dada. Maka ada doa Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tapi yang dimaksud bukan dada secara fisik, tapi apa yang ada di balik dada kita berupa hati. Ketika orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga, kami lenyapkan apa saja yang ada di dalam dada-dada mereka, maksudnya di dalam hati mereka, min ghillin, daripada apa? Rasa dendam. Nggak ada lagi rasa dendam, nggak ada lagi perasaan dengki, nggak ada, ya. Justru ikhwanan,
mereka akan semua itu bersaudara, walaupun kita nggak kenal, tapi karena sama-sama sebagai penduduk surga, karena di dunianya bertakwa akan menjadi saudara. Ala sururim mutaqabilin, di mana kita menjadi bersaudara sebagai penduduk surga akan duduk ala surur. Surur itu apa namanya? Sarirun, ranjang, apa, dipan, balai yang empuk ya. Duduk mutaqabilin, qabala itu kan hadap, berhadap-hadapan, duduk di atas dipan-dipan. Pokoknya bahagia dan penuh dengan kenikmatan. La yamassuhum, mereka tidak, la yamassuhum secara bahasa mereka tidak akan terkena ya. Massa itu kan nempel, moal katempelan, fiha di eta jero surga teh nasobun rasa capek. Maksudnya itu orang-orang bertakwa yang menjadi penduduk surga, ketika di dalam surga tidak akan merasa lelah di dalam surga ya. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah mereka itu minha dari itu surga bimukhrajin, dikeluarkan, nggak akan dikeluarkan, justru akan tinggal khalidina biha abada, selama-lamanya. Nabi', kabarkanlah, beritakanlah, ini Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, ibadi ay ila ibadi, kepada hamba-hambaku, anni, bahwasanya ana aku ya, anni bahwasanya aku, ana akulah, al-ghafuru, zat yang maha pengampun terhadap orang-orang yang beriman, yang memohon ampun, ar-rahim, lagi maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Karena kita semua potensi pasti pernah melakukan dosa-dosa dan salah. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu punya salah, berpotensi melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang bertaubat. Wa anna azabi, dan bahwasanya azabku terhadap orang-orang yang durhaka, huwal azabul alim, adalah azab yang sangat pedih. Awas, alim pakai hamzah, bukan alim. Kalau alim, Allah alimun, maha mengetahui. Kalau alim, siksa yang pedih, yang menyakitkan. Wa nabbi'hum, dan kabarkanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, andaifi Ibrahim, tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu-tamu yang itu adalah para malaikat yang jumlahnya 12 ya, atau dalam tafsir Jalalain disebut 12, disebut atau 10 malaikat atau 3 malaikat, yang mana salah satu di antara mereka dari 12 atau 10 atau 3 itu adalah malaikat Jibril. Iddakhulu alaihi, id ketika dakhulu mereka para malaikat yang merupakan tamu-tamu yang bertamu kepada Nabi Ibrahim itu, dakhulu alaihi, mereka masuk ke tempatnya Nabi Ibrahim, faqalu, lalu itu para malaikat berkata, salama, salam. Maksudnya mengucapkan lafaz salam, seperti kita saja, assalamu alaikum. Qala, Nabi Ibrahim pun berkata ketika disuguhkan hidangan makanan kepada tamu-tamu itu ya, waktu itu kan Nabi Ibrahim nggak tahu, kayaknya lagi nyaman. Inna minkum wajilun, sesungguhnya kami merasa takut kepada kalian ya, ngeri ya, karena nggak kenal. Qalu, kata mereka, siapa mereka di sini? Malaikat, yang mana jumlahnya menurut riwayat 12, 10 atau 3. Sebentar. Bentar. Jadi ini malaikat, cek orang menyamar lah ya, menyerupai orang sebagai tamu. Qalu, mereka para malaikat itu berkata, la taujal, janganlah anda wahai Nabi Ibrahim merasa takut ya, jangan merasa ngeri kepada kami. Inna, sesungguhnya kami adalah utusan dari
Tuhanmu, yakni dalam hal ini malaikat. Apa tujuan tamu-tamu ini yang ternyata malaikat? Apa maksudnya datang kepada Nabi Ibrahim? Nubasyiruka, kami bermaksud memberi kabar gembira kepadamu, bi ghulamin alim, tentang akan lahirnya gulam, anak laki-laki alim yang akan menjadi orang alim, ya, anak yang memiliki ilmu yang banyak. Dalam tafsir ini, dalam tafsir jalan ini yang dimaksud adalah dengan akan lahirnya Nabi Ishaq, karena sebelumnya sudah punya anak Nabi Ismail dari ibu Siti Hajar. Dan ini ada juga di dalam surah Hud. Qala, jawab Nabi Ibrahim, abasyartumuni, apakah kalian, hei tamu-tamu, waktu itu belum tahu kalau itu malaikat, apakah kalian memberi kabar gembira kepadaku, ya, dengan melahirkan seorang anak, ala an masaniyal kibaru, ala an masaniyal kibaru, atas an masaniyal kibaru, masa itu menyentuh al-kibar, besar atau tua, padahal meren usia kami ini telah lanjut usia, sudah monopaus, usianya sudah bukan lagi di bawah 50, bukan lagi di bawah 40, di atas 90-an gitu ya. Nah, piraku, masa iya kami sudah sepuh begini bisa punya anak? Fabima, maka dengan cara bagaimanakah tubasyirun, bisa terlaksananya itu kabar gembira? Masa iya kok bisa sih? Qalu, jawab para malaikat, basyarna kabil haq, kami menyampaikan kabar gembira kepada anda bil haqi, dengan benar, artinya dengan sungguh-sungguh, bukan bohong. Fala takum minal qanitin, kalau anda tadi Ibrahim mengatakan anda sudah tua, nggak mungkin tenang. Fala takun, janganlah anda termasuk minal qanitin, orang yang berputus asa, jangan putus harapan. Ini juga buat kita zaman sekarang juga ada kan, ada yang sudah 50-an ternyata hamil, ya tidak menutup kemungkinan kalau Allah sudah berkehendak. Qala, kata Nabi Ibrahim, wa may yaqnatu min rahmati rabbih, tidak ada yaqnatu, orang yang berputus asa, min rahmati rabbih, dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhannya, illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Moal uing mah moal naon putus asa, nu putus asa mah jalma-jalma nu sasar. Jangan lupa. Nah, ayat ini juga pelajaran buat kita bahwa kita contoh Nabi Ibrahim, kita jangan sampai putus asa selama masih hidup, dan apalagi kita yakin la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, kata Nabi Ibrahim, fama khatbukum, apakah urusan kalian, yakni kepentingan kalian, ayyuhal mursalun, hei para utusan Tuhan, karena mereka kan ngakunya utusan, diutus oleh Allah karena malaikat. Coba ngapain kalian datang ke sini menyampaikan berita itu? Qalu, jawab para malaikat, inna ursilna, kami sesungguhnya diutus ila qaumim mujrimin, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang kafir. Yang dimaksud adalah kaum Nabi Lut, untuk membinasakan mereka. Kita pernah bahas ini di surah Hud kalau nggak salah ya, di surah Hud atau surah apa itu dulu ya, karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu jaraknya dekat. Illa ala Lut, kecuali Lut dan pengikutnya, ya. Inna lamah illa lamunajjuhum ajma'in, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, karena mereka termasuk orang-orang yang beriman, kecuali istrinya, karena istrinya kita pernah bahas itu kong kali kong dengan kaum Sadum, ya. Ingat waktu itu ada tamu yang ganteng datang kepada Nabi Lut, ya, kepada istrinya, jangan bilang siapa-siapa, istrinya malah membocorkan rahasia. Datanglah
orang-orang kaum Sadum kemudian mengejar-ngejar orang tampan itu. Kan namanya kaum Sadum ya, suka dengan sesama. Naudzubillahi min dzalik. Nah, illa mar'atahu tuh, kecuali istrinya ini yang sesat, yang sasar. Ya, tadi teh yang saya ceritakan singkat. Qaddarna, kami telah menentukan, innaha, sesungguhnya ia istrinya Nabi Lut laminal ghabirin, sungguh termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir, yang mana tertimpa azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma sudah gitu ya. Wa sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.